Bab 2011. Beraninya kau mempermalukanku lagi dan lagi ketika aku tidak menunjukkan apa-apa selain kebaikan. Teriak Wesley. Jack menatap dingin pada pria bermata segitiga dan Wesley. Kaulah yang terus mempermalukanku. Dan ada satu hal yang harus kau perbaiki, itu adalah bahwa aku ingin mempermalukanmu, tetapi kau melayani dirimu sendiri di piring untuk dipermalukan olehku. Hal-hal tidak harus seperti ini, jika Anda tidak memaksa saya untuk memberi Anda kamar yang saya menangkan hari itu. Jack sedang berguling. Dia mengatakan yang sebenarnya tetapi seperti kata pepatah, kebenaran itu menyakitkan. Orang lain di sekitar mereka mulai menyuarakan pendapat mereka lagi. Apakah Jack gila? Atau apakah dia pikir dia tidak akan rugi karena dia sudah menyinggung Wesley berkali-kali sebelumnya? Ya, kurasa memang begitu. Mungkin lebih baik mempermalukan Wesley karena dia tahu dia akan kalah dalam pertempuran. Beberapa dari mereka hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Yup, dia benar-benar gila. Apa yang dia katakan hanya akan memacu Wesley. Tidak diragukan lagi Wesley akan melakukan yang terbaik untuk menyiksa Jack dalam pertempuran mereka yang akan datang. Dia bahkan mungkin melanggar aturan dan melumpuhkan Jack. Noel menjadi lebih pasrah setelah mendengarkan semua komentar mereka. Dia tahu Jack benar-benar berbakat tetapi itu tidak berarti dia akan mampu mengalahkan Wesley. Dia mengerutkan alisnya dan dengan suara rendah mencoba memperingatkan Jack, "Diam, kakak Jack. Apakah kamu gila? Kamu akan membuat Wesley semakin marah jika terus seperti ini. Dia bahkan mungkin melumpuhkanmu dalam pertempuran yang akan datang dan kemudian akan terlambat untuk menyesal." Masuk akal jika Noel khawatir. Namun, Jack tidak peduli. Dia tersenyum dan di bawah tatapan waspada semua orang, berdiri dari tempat duduknya dan perlahan berjalan ke Wesley. Wesley mengangkat alis dan menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan ketika Jack tiba-tiba berhenti 5 kaki darinya. "Taruhan saya adalah kamar individu tempat saya tinggal sekarang. Apa taruhan Anda?" tanya Jack. Setiap kontestan akan bertaruh pada sesuatu sebelum naik ke platform pertempuran seperti bagaimana Wesley dan Dale bertaruh pada 150 poin kontribusi untuk pertempuran mereka. Jack bertanya tentang taruhan Wesley karena Wesley tidak memiliki kamar sendiri dan masuk akal baginya untuk bertanya tetapi bagi yang lain, sepertinya dia benar-benar sudah gila. Sudah cukup bahwa dia tetap tenang setelah mengamati kekuatan Wesley, namun dia masih memiliki mood untuk meminta Wesley untuk taruhannya. Yup. Dia pasti sudah gila. Apakah Jack benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Wesley dalam pertempuran? Jika dia benar-benar berpikir demikian, maka ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Bahkan Noel dan Brooke tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar saat mereka menatap Jack dengan mata terbelalak. Wesley awalnya linglung tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di alam semesta. "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar meminta saya untuk taruhan saya? Oh, kakak Jack, kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa menang dalam pertempuran melawanku kan? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Atau haruskah aku bertanya, apakah kamu dijatuhkan sebagai seorang anak?" Jack mengangkat alis dan berkata, "Dari mana saya mendapatkan kepercayaan diri saya? Itu bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menjawab saya tentang taruhan Anda. Jangan berpikir bahwa saya akan melawan Anda jika Anda jangan menawarkan taruhan." Pria dengan mata segitiga hampir meledak karena marah. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena Wesley sudah terjun ke percakapan tetapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Bab 2012. Pria bermata segitiga itu berjalan cepat ke arah Jack dan menyipitkan matanya seolah-olah Jack adalah mangsa dan dia pemangsa. "Aku tahu apa yang kamu coba lakukan." "Apa yang saya coba lakukan?" pikir Jack dengan bingung. Pria dengan mata segitiga mengejek dan dengan napas terengah-engah menunjuk Jack. "Kau mencoba keluar dari pertempuran dengan Wesley." Bibir Jack langsung membentuk garis keras. Dia menatap pria dengan mata segitiga seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. "Tolong beritahu saya apa yang telah saya katakan untuk membuat Anda berpikir seperti itu. Mengapa saya meminta taruhannya jika saya tidak ingin bertarung dengannya?" Pria bermata segitiga itu menggelengkan bahunya, mengejek, dan dengan lambaian tangannya, berkata dengan keras, "Kamu bilang kamu tidak akan bertarung melawan Brother Wesley jika dia tidak menawarkan taruhan.
Itu buktinya kamu tidak mau untuk berperang melawannya karena Anda tahu bahwa Brother Wesley adalah orang yang sombong dan jika dia menawarkan taruhan maka itu berarti Anda memiliki peluang untuk menang. Dia sangat membenci Anda sehingga tidak mungkin dia melakukan itu. Logika macam apa ini? Pikir Jack. Dia menemukan semuanya begitu tidak masuk akal sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia bisa memberitahu pria bermata segitiga itu bahwa dia telah menebak dengan benar motif Jack. Hah, jadi dia memang tahu arti kata takut. Tidak diragukan lagi dia berakting selama ini, pikir pria bermata segitiga itu, senang karena dia berhasil menguasai kelemahannya. Dia kemudian berbalik menghadap orang banyak dan berkata, kalian semua mendengar apa yang dia katakan kan? Dia pasti takut melawan Wesley untuk mengatakan semua itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia cukup layak untuk Brother Wesley memasang taruhannya? Wesley mengangkat alisnya dengan mengancam dan menatap Jack dengan sepasang mata yang dipenuhi dengan ejekan seolah-olah dia bertanya kepadanya apakah dia benar-benar tidak punya nyali untuk melawannya dalam pertempuran. Jack dibuat terdiam oleh kata-kata dan penampilan mereka. Yang paling dia benci adalah membuang-buang nafas pada orang lain yang yakin dengan sudut pandang mereka sendiri. Namun, dia tahu segalanya tidak akan tenang dengan mudah jika dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia berharap dia tidak perlu membuang waktu lagi dengan pria bermata segitiga dan Wesley. Kerumunan tampaknya setuju dengan pria bermata segitiga itu. Lagi pula, Wesley begitu kuat sehingga bahkan Dale, yang berada di peringkat 143, bukanlah tandingannya. Bahkan lebih mustahil bagi murid informal yang baru direkrut untuk menang melawannya. Mereka semua memiliki sentimen yang sama bahwa Jack sebelumnya setuju untuk melawan Wesley di arena pertarungan taruhan karena dia tidak tahu seberapa kuat Wesley. Dia pasti sudah gila karena kaget dan dengan cepat memikirkan rencana seperti ini untuk mengeluarkan dirinya dari pertarungan dengan Wesley. Namun, kurasa rencananya tidak akan berhasil. Jika Wesley membiarkan masalah ini berlalu setelah semua yang dia katakan, maka tidak ada yang akan menganggapnya serius lagi. Ya, kita semua tahu tentang temperamen Wesley yang berapi-api dan bagaimana dia akan melakukan apa saja untuk mengalahkan orang-orang yang dia benci. Wesley tidak akan menjadi Wesley yang kita kenal jika membiarkan Jack pergi begitu saja. Bahwa Jack pasti panik untuk membuat rencana yang tidak berguna seperti ini. Wesley pasti akan menawarkan taruhan supaya dia bisa menyiksanya selama pertempuran. Deacon Ambrose, yang berdiri di bawah platform pertempuran, melirik Jack dengan mata penuh kepasrahan. Baginya, Jack memiliki potensi yang tidak terbatas tetapi dia harus benar-benar melakukan sesuatu tentang sifat impulsifnya. Bab 2013. Tidak mungkin Wesley, dengan temperamennya yang berapi-api, akan membiarkan Jack lolos begitu saja. Bahkan memukulinya tidak akan meredakan amarahnya. Namun, Deacon Ambrose dan Jack tidak terlalu dekat satu sama lain sehingga dia memilih untuk tidak membela Jack dan terus mengamati dari pinggir lapangan. Komentar orang banyak terus mengalir ke telinganya dan spekulasi tak berdasar mereka membuatnya terdiam. Tidak peduli seberapa enggannya dia untuk membela diri, dia tidak punya pilihan selain berbicara untuk dirinya sendiri untuk menghentikan segala sesuatunya agar tidak berkembang seperti semula. Bisakah kamu diam sebentar? Kamu semakin histeris, katanya kepada pria bermata segitiga itu. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada Wesley, yang sedang menatapnya dengan alis mengangkat senyum memprovokasi. Jack tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan Wesley. Biarkan saya bertanya lagi, apa taruhan Anda? Wesley menyipitkan matanya. Dia setuju dengan apa yang dikatakan pria bermata segitiga itu. Menawarkan taruhan berarti dia mengira Jack memiliki peluang menang melawannya. Dia benar-benar memandang rendah murid sampah yang masuk ke paviliun penguasa ganda melalui cara yang tidak biasa. Jack bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke paviliun penguasa ganda jika bukan karena perang yang akan datang antara asosiasi klan. Karena itu, dia tidak pantas memegang posisi yang sama dengannya. Namun, karena Jack sudah bertanya, tidak pantas baginya untuk tidak menjawab. Dia tersenyum mengejek dan berkata, meskipun kamu tidak cukup layak bagiku untuk menawarkan taruhan, aku akan tetap melakukannya karena melumpuhkanmu adalah hal terpenting saat ini. Deacon Ambrose terbatuk ringan dan berkata, aturan pertempuran sudah jelas tidak ada kerusakan permanen atau melumpuhkan selama pertempuran. Wesley hanya mengangguk padanya tetapi jelas dia tidak mengambil hati apa yang dikatakan Deacon Ambrose dengan cara dia mengangkat alisnya.
Kata-kata Wesley telah mendorong kerumunan untuk lebih bersemangat. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan melumpuhkan Jack, tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan dihukum. Namun, mungkin dia bersedia mempertaruhkan semuanya untuk memberi Jack pelajaran. Mereka semua tahu dia akan baik-baik saja selama dia tidak menyebabkan kerusakan permanen pada Jack. Bagaimanapun, dia selalu bisa meminta bantuan Penatua Sayer. Semua orang berbalik untuk melihat Jack dengan sedikit kasihan di mata mereka. Mereka semua membayangkan bagaimana Jack akan dilumpuhkan oleh Wesley. Beberapa dari mereka bahkan menggelengkan kepala dan komentar semakin keras. Jack benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah akan membunuhmu hanya dengan menjawab pertanyaanku? Apa hubungannya semua ini dengan ego? Aku hanya bertanya tentang taruhanmu. Dia tidak peduli apa yang Wesley rasakan. Dia hanya ingin menyelesaikan taruhan sesegera mungkin. Kemarahan Wesley berkobar lagi dan ekspresinya menjadi kaku setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Mata elangnya menatap tajam ke arah Jack. Kamu benar-benar terdengar seperti kamu tidak sabar untuk mati. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu dan untuk membuatnya sepadan dengan waktumu, aku akan membiarkanmu memutuskan apa yang akan menjadi taruhanku. Jack mengangkat alisnya dan dengan tenang dan lambat berkata, karena kamu tidak memiliki kamar pribadi, bagaimana kalau kamu menawarkan taruhan 150 poin kontribusi dan 2 pil penembus jiwa? Bab 2014. Mata semua orang terbuka lebar ketika mereka mendengar ini. Mengesampingkan hasil pertempuran, hanya taruhan dari Wesley seperti yang diminta oleh Jack sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Tidak peduli siapa yang bertaruh, mereka tidak bisa bertaruh lebih dari 150 poin kontribusi sekte dan ini berarti Jack telah meminta Wesley untuk bertaruh poin kontribusi tertinggi. Bersama dengan 2 pil penembus jiwa, taruhannya melonjak lagi karena pil penembus jiwa adalah salah satu pil yang lebih berharga di antara pil kelas 5. Faktanya, budidaya pil penembus jiwa membutuhkan beberapa bahan yang sangat berharga. Karena nilai bahan-bahan ini, harga pil penembus jiwa sebanding dengan pil kelas 6. Di paviliun penguasa ganda, harga setiap pil penembus jiwa adalah 150 poin kontribusi sekte dan 2 pil penembus jiwa akan menjadi 300 poin kontribusi sekte. Bersama dengan 150 poin kontribusi sekte, mereka bertaruh sebelumnya, mereka memiliki total 450 poin kontribusi sekte. Harga ini jauh melebihi harga kamar yang dimiliki Jack saat ini. Murid informal umum tidak dapat dengan mudah menghasilkan begitu banyak poin kontribusi sekte. Bahkan jika salah satu dari mereka mengumpulkan begitu banyak poin kontribusi sekte, mereka digunakan untuk menebus teknik seni bela diri tingkat tinggi atau keterampilan bela diri. Sudut mulut Wesley berkedut. Sebelum dia bisa berbicara, pria bermata segitiga itu meratap dan menatap Jack dengan mata segitiganya yang jelek. Apakah kamu gila? Kamu meminta kakak senior Wesley untuk bertaruh item yang bernilai lebih dari 400 hingga 500 poin kontribusi sekte ketika taruhanmu hanya satu kamar. Beraninya kamu mengatakannya. Meskipun semua orang tahu bahwa Jack tidak akan pernah menang, mereka juga sadar bahwa mereka yang masuk ke arena pertarungan taruhan akan mempertaruhkan item yang nilainya sama. Nilai barang-barang yang diminta Jack untuk dipertaruhkan oleh Wesley jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang bisa dia beli. Apa yang dikatakan Jack telah menyebabkan ekspresi gelap Wesley perlahan berubah menjadi ungu. Dia merasa bahwa Jack mengatakan ini untuk mempermalukannya dengan harapan bahwa dia akan menolak untuk mempertaruhkan barang-barang ini untuk menjaga kehormatannya. Dalam hal ini, Jack tidak perlu bergabung dengannya di arena pertarungan taruhan. Orang-orang di sekitar mereka juga memiliki pemikiran yang sama dan banyak dari mereka diam-diam menggelengkan kepala. Jack cukup pintar dan dia tahu bahwa Wesley akan secara tidak sadar mempermalukan dirinya sendiri jika Wesley menyetujui apa yang dikatakan Jack. Berdasarkan karakteristik Wesley, dia mungkin menolak taruhan ini untuk melindungi kehormatannya. Saat itu, Jack akan memiliki alasan untuk menolak bergabung. Wesley di arena pertarungan taruhan. Awalnya, saya pikir orang ini tidak cukup pintar. Sekarang, sepertinya saya telah meremehkannya karena cara ini mungkin berhasil. Jika saya Wesley, saya mungkin menolak taruhan hanya untuk melindungi saya, kehormatan. Wesley berpunuk dengan dingin setelah dia mendengar diskusi dari para penonton di sekitar mereka. Dia memiliki tatapan marah namun mengejek di matanya. Dia mengangkat suaranya dan berkata, baiklah. Saya akan bertaruh semua item. Meskipun taruhannya menguntungkan Anda,
saya tidak akan pernah membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan Anda. Semua orang sekali lagi membuka mata mereka lebar-lebar dan tersentak setelah mendengar apa yang dikatakan Wesley. Wesley telah habis-habisan dan mengabaikan segala sesuatu tentang kehormatan selama dia bisa memukuli Jack dengan serius. Wesley melakukan ini agar Jack tidak dapat menemukan alasan untuk tidak bergabung dengannya di arena pertarungan taruhan. Pada saat ini, semua orang sekali lagi melihat ke arah Jack. Namun, Jack tampak santai setelah mendengar apa yang dikatakan Wesley. Ekspresi ngeri dan tak berdaya yang diantisipasi semua orang tidak muncul di wajahnya. Wesley diperketat tinjunya dan mengertakkan gigi dalam kemarahan terhadap Jack. Kobe * start, ingat apa yang saya katakan sekarang. Akhir bulan ini akan menjadi hari kematian Anda. Bab 2015. Jack terkekeh ringan setelah mendengar ini dan berkata, tidak perlu menunggu sampai akhir bulan karena kita bisa bertarung sekarang. Karena kamu telah menyetujui tuntutanku, tidak ada gunanya menunggu. Apa yang dikatakan Jack sama dengan menjatuhkan batu seberat 3.000 kg ke danau yang tenang. Banyak orang langsung bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Apa yang baru saja Jack katakan? Apakah dia terburu-buru untuk mati ketika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke arena pertempuran saat itu juga dengan Wesley? Atau apakah dia sudah menyerah dan menjadi gila? Bahkan Noel dan Brooke saling memandang dengan cemas setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Mulut mereka terbuka lebar untuk waktu yang lama dan mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun selain kejutan di hati mereka ketika mereka melihat punggung Jack yang lurus. Jack benar-benar mengabaikan apa yang penonton pikirkan tentang dia atau pendapat mereka terhadapnya. Dia berjalan dengan mantap dan tiba di depan Ambrose. Ambrose juga sedikit tercengang saat dia melihat ke arah Jack. Dia tidak bisa memahami apa yang ingin dilakukan Jack. Dia merasa bahwa Jack bukan tipe orang gila yang tidak peduli dengan hal lain. Hanya sekitar selusin hari telah berlalu dan dia sangat terburu-buru untuk mati. Jika dia diberi waktu pelatihan selama sebulan, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dan tidak akan kalah dengan cara yang buruk. Namun, Jack tidak sabar untuk itu terjadi. Sudut mulutnya berkedut saat dia berbicara dengan datar. Apakah kamu yakin ingin bertarung dengannya di arena pertempuran sekarang? Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kecuali Wesley tidak mau bertarung denganku. Mata Wesley hampir melompat keluar dari rongganya ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Jack. Pada awalnya, dia mengira Jack melakukan banyak hal untuk mencegah dirinya bergabung dengan Wesley di arena pertempuran. Namun, Jack sangat mengantisipasi untuk bertarung dengannya. Wesley menelan ludahnya dan sudut mulutnya berkedut saat dia berbicara. Tentu. Kita pasti harus bertarung. Jack mengangguk. Apakah ini belum berakhir? Apa yang layak untuk merasa terjerat? Tidak adanya dilema Jack tidak berarti bahwa Ambrose tidak dalam dilema. Dia dengan lembut menghela nafas dan merasa bahwa ini adalah hari yang sangat menarik. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai hakim karena baik Jack dan Wesley telah menyetujui persyaratannya. Dia meminta Stewart Fleming untuk memberikan kepadanya buku rekor taruhan saat dia perlahan-lahan menuliskan semua taruhan yang ditetapkan oleh mereka berdua. Ketika dia akhirnya selesai menulis item terakhir, dia tidak bisa tidak bertanya lagi, apakah kamu yakin ingin bertarung dengannya sekarang? Jack mengangguk dengan tenang. Ambrose menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk ke arena pertempuran di tengah yang baru saja dikosongkan. Ini adalah arena pertempuranmu. Kalian berdua bisa naik sekarang jika kamu sudah siap. Jack berbalik dan menatap Wesley saat dia berbicara. Apakah kamu perlu istirahat untuk memulihkan kondisi puncakmu karena kamu baru saja menyelesaikan pertempuran? Setelah Wesley mendengar apa yang Jack katakan, ekspresi wajahnya berubah seperti ada kembang api yang terjadi. Ekspresi wajahnya berganti-ganti antara warna kehijauan dan pucat. Dia berpunuk dengan dingin saat bahunya bergetar. Wesley merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi karena dia jengkel. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pria ini. Penonton lain juga terdiam. Jack sebenarnya khawatir Wesley tidak dalam kondisi puncaknya. Apakah dia khawatir Wesley tidak akan bisa melukainya dengan parah nanti? Pada saat ini, semua orang yakin bahwa ada yang salah dengan mentalitas Jack atau dia tidak akan berbicara seperti itu. Wesley menarik napas dalam-dalam dan menolak untuk mengatakan apapun saat dia langsung berjalan menuju arena pertempuran yang baru saja dia turuni.
Bahu pria dengan mata segitiga bergetar saat ekspresi terdiam muncul di wajahnya. Aku belum pernah melihat orang sepertimu, yang sangat ingin mati. Benar-benar ada berbagai macam hal aneh di dunia yang hebat ini. Bab 2016. Nyatanya, Jack tidak bisa menahan diri lama-lama dengan pria bermata segitiga yang mengganggunya, tepat di sebelahnya. Yang mengejutkan semua orang, Jack tiba-tiba berbalik dan menatap pria dengan mata segitiga dengan dingin. Sambil mencibir, dia berkata, "Saya selalu menjadi orang yang pendendam, dan Anda sebaiknya mengingat kata-kata saya." Setelah selesai berbicara, Jack berbalik dan berjalan menuju arena pertempuran di tengah. Pada saat ini, Wesley sudah berdiri di sisi timur area pertempuran, dan Jack berdiri di seberangnya. Keduanya saling memandang, salah satunya tanpa ekspresi sementara yang lain tampak menghina. Wesley memandang Jack seolah-olah dia idiot atau bodoh, tetapi ekspresi Jack sebagian besar tetap pasif. Sepertinya tidak peduli ekspresi apa yang Wesley miliki di wajahnya, itu tidak akan mempengaruhi Jack. Suara orang-orang yang mendiskusikan apa yang terjadi di bawah panggung cukup berisik untuk menyakiti telinga orang-orang. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mengharapkan hal-hal berkembang sampai situasi seperti itu. Banyak orang sibuk mulai mengirim rune transmisi ke teman-teman mereka yang tidak ada di sana untuk menonton pertempuran sehingga mereka tidak akan melewatkan pertempuran besar. Baik Brooke dan Noel menatap keduanya, saling menatap dari kejauhan saat mereka berdiri di panggung pertempuran, dengan kerutan di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Setelah beberapa waktu, Brooke merendahkan suaranya ketika dia berbicara kepada Noel, "Kakak senior Noel, apakah menurut Anda kakak senior Jack telah menyerah?" Brooke sangat waspada pada saat ini, dan dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia ragu-ragu karena dia merasa bahwa Wesley pasti akan mengalahkan Jack, dan adegan itu tidak terbayangkan baginya. Noel mengerutkan kening dan menghela nafas pelan sebelum dia berbicara dengan sedikit ketidakpastian, "Saya tidak tahu, tapi saya tidak berpikir otak Jack tidak berfungsi atau semacamnya." Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Meskipun dia tahu bahwa Jack sangat berbakat dalam hal atribut jiwa, dia tidak tahu di level mana kekuatan Jack yang sebenarnya. Jack hanya pada tahap awal tingkat bawaan, tetapi Wesley telah mencapai tahap menengah tingkat bawaan. Dari kecakapan bertarung saja, Wesley satu tingkat di depan Jack. Selain itu, Jack baru bergabung dengan Paviliun Berdaulat Ganda selama belasan hari dan belum dilatih dan dipersiapkan oleh sekte tersebut. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Wesley ketika dia memiliki bakatnya tetapi tidak memiliki sumber daya? Dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Wesley bahkan jika dia berada di alam yang sama dengan Wesley, apalagi menantang Wesley di level yang lebih rendah. Saat mereka berdiri di arena pertempuran, Wesley mau tidak mau mencemooh wajah Jack yang tampaknya tanpa ekspresi, berkomentar. "Kamu aktor yang bagus, aku akan menyerahkannya padamu. Kamu masih bisa pasif di saat seperti ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, kan?" Jack mengangkat alisnya. "Bisakah kamu melanjutkannya? Apa gunanya membuat pernyataan yang tidak berguna ini?" Murid-murid informal yang duduk di kursi penonton bingung setelah mendengar ucapan Jack. Otaknya pasti dipenuhi air, dan kerusakannya pasti merugikan. Kenapa lagi dia mengatakan hal seperti itu? "Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan, anak muda?" Ejek Wesley. "Kamu menantangku dari level yang lebih rendah, dan kamu baru saja bergabung dengan Paviliun Berdaulat Ganda baru-baru ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku?" Wesley tertawa saat dia berbicara. Jack mengangguk dan benar-benar menjawab dengan tenang, "Aku tidak akan berdiri di sini jika aku tidak yakin bisa mengalahkanmu." Tepat setelah itu, keheningan menyesakkan muncul terlebih dahulu sebelum seseorang mencibir, dan tawa memenuhi seluruh area. Sekelompok besar orang tertawa terbahak-bahak karena apa yang Jack katakan, memandang Jack seolah-olah dia adalah badut terbesar karena berpikir dia bisa mengalahkan Wesley. Apakah dia tidak mengerti bahwa dia hanya pada tahap awal tingkat bawaan dan tidak memiliki dukungan sumber daya yang kuat? Atas dasar apa dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Wesley? Apakah itu hanya karena fakta bahwa dia menempati peringkat pertama selama penilaian penerimaan? Penilaian penerimaan itu tidak berarti apa-apa bagi murid Paviliun Penguasa Ganda yang bergabung dengan sekte melalui tes penerimaan yang biasa, dan banyak dari mereka di sana bisa melakukan apa yang dilakukan Jack. Wesley mendengus kesal. "Kamu benar-benar menghibur.
Fakta bahwa aku bertarung dengan orang sepertimu di arena pertempuran adalah penghinaan bagiku. Bab 2017. Setelah peringatannya, Wesley tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi saat dia menarik pedang sepanjang 3 kaki dari cincin penyimpanannya, mencengkeram gagangnya erat-erat. Dia mengangkat tangan kanannya, dan pedang itu sekali lagi diterangi dengan cahaya seperti perak. Semua orang melihat saat bintik cahaya bintang berkumpul yang menjadi bintang kecil namun terang di dalam cahaya seperti perak pedang. Bertarung dengan Jack tidak mengharuskan Wesley menggunakan banyak kekuatan. Dia membentuk 2 bintang perak ketika dia melawan Dale, tetapi dia hanya membutuhkan 1 untuk meledakkan Jack sepenuhnya. Jack mengangkat alisnya. Ketika dia berada di kursi penonton saat itu, dia melihat Wesley menggunakan awan meteor 7 bintang, tetapi berdiri tepat di seberang Wesley, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa dari awan meteor 7 bintang. Jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa pada tahap awal tingkat bawaan, dia akan kehilangan momentum yang mengesankan di bawah penindasan yang begitu kuat. Mungkin saja beberapa orang dengan kekuatan bertarung yang lebih lemah tidak akan bisa berdiri tegak. The Seven Stars Meteor Cloud benar-benar keterampilan bela diri menengah tingkat merah. Jack mengangkat alisnya saat dia perlahan mengeluarkan belati hitam dari biji sesawi. Tidak ada yang istimewa dari belati hitam ini. Itu hanya panjang jarinya dan tidak jauh berbeda dengan senjata Dale selain dari warnanya. Jack telah memikirkan senjata apa yang harus dia gunakan sebelum dia naik ke arena pertempuran. Bahkan setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa belati itu lebih cocok untuknya. Meskipun belati lebih cocok untuk pembunuh, menghancurkan Void adalah keterampilan bela diri atribut jiwa, dan tampaknya cocok baginya untuk menjadi seorang pembunuh. Itu mungkin karena belati yang terlihat biasa saja, Jack, tanpa formasi atau rune yang terukir di dalamnya, tetapi gosip dan gumaman di bawah panggung semakin kuat. Pemuda ini bahkan tidak bisa membuat senjata yang layak. Ini terlihat sangat buruk. Dia hanya seorang pria tanpa latar belakang apapun, dan ia baru saja bergabung sekte baru-baru ini. Bagaimana mungkin ia senjata sendiri yang bisa menyaingi atau menjadi setara seperti kita? Wesley mendengus kesal saat dia menatap belati hitam yang dipegang Jack. Dengan gerakan pedangnya, dia langsung menuju Jack, berencana untuk mengalahkannya dengan 1 gerakan. Dia ingin melukai Jack sampai-sampai Jack tidak bisa melawannya, semua itu agar Wesley bisa mendapatkan kembali kehormatannya. Jack harus membayar mahal. Wesley bergerak sangat cepat, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia datang bergegas ke arah Jack dengan suara angin bersiul. Pedangnya tampak tidak menyenangkan karena berisi keinginannya untuk membunuh. Orang biasa di tahap awal level bawaan tidak akan mampu menahan kekuatan serangannya. Sambil mengerutkan kening, Jack melakukan segel dengan tangannya. Segera, seberkas cahaya hitam muncul dari telapak tangannya. Sampai saat itu, Jack tidak dapat memperkirakan kekuatan Wesley yang sebenarnya. Namun, Wesley menyadari pada saat itu bahwa Jack tidak terlalu peduli padanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan serangan pedang ini hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Jika itu masalahnya, dia harus tetap tenang. Setelah pedang jiwa hitam muncul di telapak tangan Jack, itu segera menutupi seluruh belati hitam. Belati itu bergetar sebelum tampaknya bersenandung. Tampak seolah-olah belati itu hampir tidak bisa menahan kekuatan yang dimasukkan ke dalamnya. Jack mengerutkan kening saat dia sekali lagi melakukan segel dengan tangannya. Kali ini, belati hitam segera melayang ke udara. Sayangnya, serangan Wesley tepat di depan Jack dalam sekejap mata. Jack mendorong tangannya ke depan dengan tenang, dan belati hitam itu bergerak maju ke arah serangan pedang Wesley. Wesley mengejek dengan angkuh dan membentak, "Kau menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah." Banyak yang mulai merasa kasihan pada Jack ketika mereka melihat adegan ini. Pada awalnya, semua orang mengantisipasi keterampilan bela diri yang akan dilakukan Jack. Ketika mereka menyadari bahwa Jack hanya memasukkan belati hitamnya dengan seberkas cahaya hitam, hampir semua orang menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Bab 2018 Keterampilan bela diri yang kuat apapun akan disertai dengan gerakan kekuatan yang ganas ketika dilepaskan. Namun, tidak seorang pun di antara penonton yang duduk bisa merasakan gerakan kekuatan apapun dari cahaya berwarna gelap ketika Jack mengaktifkan keterampilan bela diri. Reaksi para penonton mirip dengan mereka yang mengamati pertarungan antara Jack dan Warren. Semua orang mendengar suara dentang yang jelas dari senjata yang saling bertabrakan.
Belati hitam dan pedang perak di tangan Wesley bertabrakan satu sama lain. Pedang perak bersinar terang, dan seringai percaya diri muncul di wajah Wesley. Baginya, belati hitam Jack seperti sepotong sampah yang bisa dengan mudah dilempar ke udara, tapi senyum di wajahnya segera hilang setelah beberapa detik saat dia merasakan kekuatan tumpul datang ke tangan kanannya, tangan yang memegang pedang. Kekuatan tertentu tertegun Wesley sejenak sebelum ia mengambil langkah mundur. Saat berikutnya, mata Wesley hampir keluar dari rongganya saat dia menemukan bahwa awan meteor 7 bintangnya sama-sama cocok dengan keterampilan bela diri yang telah dilakukan Jack. Jack mundur selangkah, selaras dengannya. Cahaya perak dari bintang-bintang dan cahaya berwarna gelap menghilang setelah tabrakan intens mereka di udara. Namun, cahaya hitam mengandung energi gelap yang tak seorang pun mengerti. Energi menjalar ke pedangnya dan langsung mengenai lengannya. Ekspresi wajah Wesley menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa rasa sakit yang menusuk datang dari jiwanya setelah bertukar serangan keterampilan bela diri tunggal dengan Jack. Apa itu tadi? Wesley tidak percaya. Selama ini, dia mengira Jack bukan tandingannya, bahwa dia akan bisa menyingkirkannya dengan kekuatan satu bintang. Namun, tampaknya mereka memiliki kekuatan yang sama, dan Wesley bahkan mengalami pukulan tak terduga. Dia mengaktifkan energi sejatinya untuk menekan rasa sakit di jiwanya. Tangan kanannya sedikit gemetar saat seluruh wajahnya memutih. Ini terutama karena keterkejutannya dan kemarahannya. Keduanya mundur selangkah setelah bertukar serangan tunggal. Setiap murid informal di kursi penonton terengah-engah ketika mereka melihat ini, dan mereka bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Ya Tuhan, apa aku sudah kehilangan akal? Bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi? Jack sebenarnya cukup kuat untuk bertukar pukulan dengan Wesley di mana keduanya mundur selangkah, dan tidak ada yang berhasil menekan yang lain. Apa itu? Keterampilan bela diri yang dia gunakan. Itu mampu bersaing dengan keterampilan bela diri tingkat mahir merah. Sudut mulut orang itu berkedut tak terkendali setelah dia berbicara, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Jangan lupa kalau Jack satu rilem lebih rendah dari Wesley, dan ini berarti dia menantang Wesley dari level yang berbeda. Meski begitu, pertarungan di antara mereka tetap berakhir seri. Meskipun mereka mengerti bahwa Wesley tidak menggunakan semua kekuatannya, itu cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimanapun, Jack hanya berada di tahap awal level bawaan dan baru bergabung dengan Paviliun Berdaulat Ganda sekitar 10 hari yang lalu. Dia sudah jauh lebih kuat daripada banyak murid informal yang hadir karena dia mampu tampil dengan kekuatan seperti itu, meskipun ada perbedaan besar antara dia dan Wesley. Mata Brook melebar saat dia mulai mengoceh, tidak heran Penatuali mengatakan bahwa kakak senior Jack memiliki kekuatan untuk berada di antara 300 murid informal teratas. Saya pikir dia hanya mengatakan itu untuk menyenangkan Jack, tetapi dari kelihatannya, Penatuali mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, Noel menghela napas dalam-dalam saat keheranan memenuhi tatapannya. Dia tahu sebelumnya bahwa bakat Jack jauh lebih kuat daripada banyak murid di posisi depan sekte. Dari apa yang terjadi, sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Jack. Bab 2019. Pengikut Wesley ternganga melihat pemandangan itu sehingga rahang bawah mereka hampir terkilir, terutama pria dengan mata segitiga, yang terpana di tempat. Mulutnya terbuka lebar saat ketidakpercayaan membanjiri wajahnya. Dia tidak pernah diharapkan Jack menjadi begitu kuat. Sudut-sudut mulutnya sedikit mengejang saat ia menggeram, mustahil. Ini tidak mungkin. Nyata bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan seperti. Orang yang paling menderita shock di antara semua orang yang hadir adalah Wesley, yang berdiri di seberang Jack. Wesley mencengkeram pedangnya erat-erat dengan tangan kanannya. Jika mereka melihat dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat pembuluh darah biru muncul di tangan kanannya karena dia menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Meskipun Wesley mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya, dia gagal melakukannya. Dia menghela napas dalam-dalam, tampak seperti dia telah kehilangan dirinya sendiri dengan kegilaannya yang terlihat jelas di matanya. Tidak heran kamu bisa bertindak begitu ganas sebelum semua ini. Ternyata kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Tetap saja, jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa kamu bisa pamer di depanku dengan itu. Meskipun dia terkejut bahwa Jack benar-benar memiliki kekuatan, Wesley masih tidak berpikir bahwa Jack dapat mengalahkannya. Lagi pula, dia tidak menggunakan semua kekuatannya tetapi hanya sebagian saja.
Jack memandang Wesley tanpa emosi, tampaknya tidak terganggu bahkan dengan komentar Wesley, yang dibenci Wesley. Dia membenci ekspresi Jack yang terlalu percaya diri dan tak kenal takut ini. Dia menatap tajam ke arah Jack dan menggertakkan giginya. Aku tidak akan menahan diri kali ini. Bersiaplah untuk menghadapi kematianmu, anak muda. Dengan itu, dia sekali lagi melakukan segel perak dengan kedua tangannya, dan itu tumbuh lebih kuat di telapak tangannya sebelum balok perak itu berubah menjadi rune bengkok di udara. Rune bengkok ini berkumpul untuk membentuk bintang perak kedua dalam satu napas. Bintang itu melayang dan berputar cepat di atas pedang Wesley. Energi operasi dalam pedang juga tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, kekuatan Wesley sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Ketika awan meteor 7 bintang mencapai tingkat kesempurnaan, 7 bintang akan muncul di pedang. Wesley belum mencapai tingkat kesempurnaan pada tingkat itu dan hanya berada di tingkat pendahuluan. Meski begitu, orang biasa bukanlah tandingannya. Dalam pertarungan sebelumnya, Dale dikalahkan ketika dia melepaskan 2 bintang di pedang. Kecepatan rotasi kedua bintang ini mulai meningkat, dan tak lama kemudian, pusaran energi kecil terbentuk di sekitar mereka. Wesley menjadi serius sekarang, dan orang itu akan kalah kali ini. Meskipun dia lebih kuat dari orang biasa, Wesley satu tingkat lebih tinggi darinya. Itu benar, Wesley tidak hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, tetapi tingkat keterampilan bela diri yang dipraktikkan Wesley jauh lebih kuat daripada murid informal biasa. Paling tidak, dia jauh lebih kuat dariku. Dia pasti telah mencapai tingkat awal untuk awan meteor 7 bintangnya dan akan segera mencapai tingkat mahir. Aku bahkan belum mencapai tingkat pendahuluan. Benar-benar menjijikkan untuk melakukan perbandingan antara orang-orang. Meskipun demikian, orang itu cukup kuat, dan dia pasti telah mencapai tingkat awal dengan keterampilan bela diri yang dia latih. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior Wesley, bagaimana dia bisa begitu kuat dan mencapai hasil yang sebanding dengan awan meteor 7 bintang. Tetap saja, keterampilan bela diri apa yang baru saja digunakan orang itu. Tidak ada gerakan energi yang kuat, dan aku bahkan bertanya-tanya apakah orang itu melakukan lelucon atau semacamnya. Gumaman dan gosip bergemuruh di seluruh hadirin yang duduk. Di antara semua orang di sana, hanya Noel yang menebak dengan benar bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Jack adalah milik atribut jiwa, dan itulah sebabnya tidak ada fluktuasi kekuatan yang terlalu kuat. Bab 2020. Jack melirik bintang-bintang kecil yang berputar liar di pedang Wesley sepanjang 3 kaki. Jack tampaknya tidak terpengaruh, meskipun bintang-bintang berputar dengan cepat dan membentuk corong seperti pusaran air. Begitu bintang-bintang meledak dan melepaskan kekuatannya, orang-orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan yang luar biasa itu. Dia sekali lagi melakukan segel dengan tangannya dan membentuk pedang jiwa kedua, yang jauh lebih gelap dari pedang jiwa pertama. Pada saat itu, Jack memiliki kontrol yang kuat atas pedang jiwa sehingga dia bisa mengendalikan kedua pedang jiwa untuk menyerang secara bebas atau bergabung menjadi satu. Jack menyipitkan matanya saat dia sekali lagi memasukkan pedang jiwa ke dalam belati hitam. Belati hitam sekali lagi melepaskan cahaya berwarna gelap yang mencolok. Ketika mereka melihat lebih dekat, belati hitam yang melayang di udara melepaskan gelombang kabut hitam keabu-abuan. Itu tampak sangat menggoda dan sepertinya mampu memikat siapapun. Wesley, tentu saja, memperhatikan apa yang terjadi, tetap diam sambil mengerutkan kening. Dia melangkah maju saat dia sekali lagi mengayunkan pedangnya keluar. Kali ini, kecepatan dan kekuatannya mencapai level ekstrim. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan kecepatan seperti itu. Dalam sekejap mata, pedang itu menerjang tepat ke wajah Jack. Semua orang ternganga melihat pemandangan itu dengan sangat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Jack akan dipotong menjadi 2 bagian oleh awan meteor 7 bintang. Namun, Jack berhasil menghindari serangan dari sudut yang aneh. Teknik seni bela diri yang dipraktikkan Jack adalah yang terkuat di dunia kekosongan ilahi, jalan surgawi kekosongan ilahi. Berlatih teknik seni bela diri ini memungkinkan dia untuk mengontrol hukum ruang. Meskipun Jack hanya memahami sebagian kecil dari hukum, itu sudah cukup baginya untuk menggunakannya selama pertempuran ini. Hukum ruang jauh lebih akurat dibandingkan dengan kecepatan murni. Jika Jack hanya cepat, dia akan terluka oleh energi yang sangat kuat, bahkan jika dia berhasil menghindari serangan itu. Namun, dia mengaktifkan hukum ruang yang memberinya kekuatan untuk mengabaikan batasan jarak. Meskipun tampaknya Wesley menyerang ruang ini,
Jack telah menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkan dirinya ke ruang lain dan menghindari serangan Wesley. Namun, Jack merasakan energi sejatinya bergetar di tubuhnya, dan dia telah menghabiskan banyak energinya setelah dia melakukan teknik seni bela diri ini. Butir-butir keringat menetes di dahinya saat dia terengah-engah, dan dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh melakukan teknik ini dengan sembarangan di masa depan. Lagi pula, dia belum berhasil mempraktikkan teknik ini. Meskipun dia menghindari serangan dengan memanfaatkan ruang, dia telah menggunakan sejumlah besar energi sejatinya, yang tidak terlalu berharga. Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan itu. Bagaimana dia menghindari serangan itu? Dia sebenarnya tidak terluka. Pedang Wesley tepat di wajahnya, tapi dia berhasil menghindari serangan itu dengan berbalik. Ada yang aneh dengan itu. Itu benar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak cocok juga. Rasanya Jack tidak berada dalam jangkauan serangan saat itu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana murid-murid informal ini dapat memahami hukum ruang ketika itu adalah masalah yang aneh. Terlebih lagi, paviliun berdaulat ganda hanyalah sebuah sekte di negara bagian Cercei Barat, dan yang dapat mereka pikirkan saat itu hanyalah betapa sulitnya memahami apa yang dilakukan Jack. Meskipun Wesley dikejutkan oleh kemampuan Jack untuk menghindari serangan pedangnya, dia tidak berhenti. Ada pepatah yang berbunyi, tidak mungkin menghindari yang tak terhindarkan, dan akan ada saatnya Jack gagal menghindar. Wesley berbalik di udara dan mengayunkan pedangnya, membangkitkan cahaya perak untuk muncul di udara. Dia mengangkat pedang dengan tangan kanannya dan sekali lagi mengarahkannya ke arah Jack. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan serangan itu mengarah langsung ke kepala Jack. Dengan sedikit cemberut, Jack mengangkat tangannya. Satu demi satu, rune hitam bergabung dengan belati hitam di depannya. Saat pedang mengacungkan ke arahnya, belati hitam melepaskan cahaya hitam dan sekali lagi bertabrakan dengan pedang perak sepanjang 3 kaki. Retakan terdengar, dan hampir setengah dari cahaya perak menyebar setelah tabrakan dengan cahaya hitam keabu-abuan. Bersambung.